Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali lur semuanya. Terima kasih yang telah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga menjadi keberkahan. Dan yang juga belum subscribe, monggo subscribe-nya lur. Kita di sini sharing ya. Kita di sini sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tanpa menyinggung satu dengan yang lainnya ya toh. Kita ini sama-sama belajar lur. Baik di mana kekurangan, banyak kekurangan di dalam konten saya ini juga sama kan seperti itu ya toh. Jika ada kekurangan, harap maklum, semuanya tidak ada yang sempurna karena semuanya bukan 100% benar seperti itu lur. Karena ini adalah Satrul Piningit atau yang disebut dengan Imam Mahdi. Ini adalah bukan sebuah dongeng atau cerita, tapi berbagai banyak cerita yang kisah beliau ya toh, yang selama ini dipingit, dan juga kisah semua perjalanan beliau hampir sama dengan perjalanan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak waktu kecil seperti apa ya toh, bahkan beliau pernah dibelah dadanya atau di waktu kecil, dan yang kedua kalau tidak salah di waktu remaja mungkin ya toh. Itu satu-satu perjalanan Imam Mahdi kan seperti itu lur, hampir sama seperti yang pernah terjadi atau dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Isra Mi'raj, pernah seperti itu ya lur. Tapi zaman ini berbeda, Isra Mi'rajnya Rasulullah dengan Imam Mahdi ini berbeda lur, seperti itu. Kalau Rasulullah kan dengan raganya ya toh, bersama malaikat yang menaiki kendaraan buruk ya kan, dari kota Mekah terus langsung menuju ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa yang sebagaimana kita ketahui sudah dikuasai oleh Israel ya kan. Nah ini Israel ini di Masjidil Aqsa ini kan tidak dikuasai, dan konon kabarnya sekarang tempat di Masjidil Aqsa itu akan menjadi tempat persembahan suatu ritual atau bagaimana ya toh, untuk menyambut kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal atau yang disebut Ad-Dajjal itu ya kan, Masjidil Aqsa sekarang ini. Makanya diperangi oleh rakyat Palestina dan Hamas itu kan. Oke, lanjut kembali lur tentang perjalanan yang dimana Satrul Piningit ini atau Imam Mahdi ini, beliau Isra Mi'raj bukan dengan raganya, tapi dengan ruhnya atau sukmanya itu, seperti itu persis ya kan. Isra Mi'raj, perjalanan beliau ke langit 1 sampai ke 7, bahkan dibelah lagi ya, dibelah lagi dadanya dan dibersihkan. Mungkin ini yang kedua, waktu Isra Mi'raj itu dicuci oleh malaikat Jibril di Telaga Al-Kautsar ya kalau tidak salah. Moga yang tahu dibenarkan. Kita di sini sharing lur atau persis yang dialami oleh Rasulullah, seperti itu perjalanan beliau ini Imam Mahdi atau kita sebut Satrul Piningit. Karena kenapa kok Satrul Piningit? Karena masih dipingit oleh Allah, masih belum keluar gitu loh. Makanya sekarang ini masih gelarnya Satrul Piningit. Nanti kalau sudah keluar baru gelarnya insya Allah menjadi Imam Al-Mahdi, seperti itu lur. Santai-santai dulu melihat pemandangan di depan. Kita di sini sharing, tidak saling merendahkan atau yang menghina satu sama lain. Kita ini semuanya saudara, kita sama-sama belajar. Dalam hal ini tidak ada yang sempurna ya toh.
bahkan ya mungkin ya sedikit banyak mungkin ada yang ya tahu sendirilah seperti itu. Oke, kembali ke perjalanan beliau yang sama persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada ciri-ciri fisik di dalam diri beliau yang mungkin kan hidungnya juga mancungnya sih nggak semancung seperti Rasulullah, ya toh, ada hidungnya itu agak mancung sih, ada lur gitu loh, nggak sama dengan yang lain walaupun pribumi sangat, ya toh, keturunan pribumi asli seperti itu lur beliau ini, Nusantara asli, dari mungkin ada keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya toh. Tapi ciri khasnya dominan itu wajah pribumi lur, seperti itu. Tapi yang nggak menipu itu dari hidungnya wis. Hidungnya itu pasti agak mancung lah, walaupun tidak semancung Rasulullah atau orang-orang Arab lainnya, ya toh, seperti itu lur. Dan juga ciri ini yang menentukan ciri-ciri fisik beliau itu adalah beliau tidak fasih, bukan tidak fasih sih, agak apa, huruf R itu nggak bisa misalnya seperti itu, konon ini kalau itu saya kurang tahu. Nah, kalau ada benjolan di punggung, insya Allah ada apa yang di tubuh Rasulullah seperti itu, juga di tubuh Imam Mahdi juga seperti itu, ada benjolan entah di punggung entah di pundak, penting ada benjolannya seperti itu lor, itu loh ciri fisiknya, ya kan. Dan juga ketinggian beliau juga nggak tinggi juga nggak pendek, seperti itu umumnya lah, rata-rata orang Nusantara itu seperti apa, ya kan, seperti itu lor. Ya juga nggak pendek, nggak tinggi, tapi jika apa ya, berjejer dengan orang yang tinggi, jika dilihat malah tinggi beliau, padahal beliau ini pendek, itu loh, seperti itu lor. Itulah keistimewaan beliau. Ya sekarang ini kan banyak yang mengaku seperti itu, tapi alhamdulillah juga ada pengakuan seperti itu, kan jiwa kesatrianya itu yang terpenting. Ya kan, ya kan seperti itu lur. Tapi ya jangan sampai keblinger lah istilahnya, yang wajar-wajar saja lah, seperti itu. Karena ini adalah suatu apa ya, kenyataan lur, seperti itu. Beliau itu nggak punya apa-apa, tidak punya kesaktian apapun, seperti itu. Jika ada yang dizolimi, beliau dizolimi, otomatis itu keluar dengan sendirinya, ya kan. Beliau itu hanya menyaksikan saja lur, beliau hanya melihat dan menyaksikan. Jika ada yang zolimi, terus ada yang nggak terima, mungkin keterlaluan atau melampaui batas, beliau itu hanya melihat, menyaksikan. Jadi seolah-olah ada apa, kekuatan keluar sendiri, kekuatan tersendiri yang akan keluar, itu seperti itu loh. Ya, dan menghancurkan seketika, seperti itu. Beliau hanya menyaksikan dan melihat dengan mata kepala sendiri, ya tentunya dengan mata batin, bukan syariat lor. Ya, kalau syariat ya dampaknya ya gempar, ya toh. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan, ada kemacetan sedikit. Di sore hari lur, di pulang kerja ini mungkin seperti itulah lur, sedikit banyak kemiripan ya, apa yang dipunyai oleh Imam Mahdi ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu lur. Apakah pernah dibelah dadanya? Itu yang terpenting. Itu salah satu ciri mutlak, apa ciri-ciri yang terjadi. Apakah pernah dibelah dadanya hingga melihat dengan terasa, padahal nggak dibelah tapi terasa dibelah, seperti itu. Dadanya terasa dibelah dan melihat sendiri langsung, gitu loh. Kalau dadanya dibelah dan dikeluarkan semuanya isi di dalam dadanya itu, terutama hatinya, semuanya dicuci, ya melihat langsung, gitu loh, seperti itu loh. Kalau Rasulullah kan langsung dengan raganya, kalau beliau ini hanya apa ya, mungkin beliau dalam keadaan duduk bersila menghadap kepada Allah, beliau melihat ke arah dadanya pun seperti terbelah, seperti itu, dan mengeluarkan isi dalam dadanya ini, seperti itu loh. Dibersihkan, dicuci,
Itu mungkin itu ciri-cirinya, ya toh. Ke langit 1, 2, 3 ada di penduduk langit para nabi dan para malaikat lainnya, ya kan. Dan juga mengelilingi tempat gunung Kaf, yang sebagaimana kita ketahui gunung Kaf ada 7 kehidupan. Atau di sana 7 gunung Kaf itu. Coba cari di YouTube, buka gunung Kaf itu, kehidupan 7 kehidupan lah yang dihuni oleh gunung Kaf sana itu. Bahkan gunung Kaf ini adalah induknya segala gunung di seluruh dunia. Gunung-gunung di Pulau Jawa atau Sumatera, Kalimantan itu hanya urat-uratnya saja, seperti itu. Yang pusatnya ya gunung Kaf ini goib, nggak bisa dilihat, hanya yang tingkatan wali lah yang bisa melihatnya.